Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dimanapun berada. Terutama yang hadir dalam layanan live streaming bersama kami. Selamat datang di Paroki Serpong Gereja Santa Monica BSD. Hari ini adalah pekan ke-7 Paskah, sekaligus Hari Komunikasi Sedunia. Doa adalah komunikasi dengan Tuhan yang berbuahkan komunikasi, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Karena Tuhan memang juga hadir dalam sesama. Kita bersama merayakan Ekaristi Kudus yang dipimpin oleh Imam Selebran, Pastor Rafael Maria Haryo Adi Pramono OSC, didampingi oleh Imam Konselebran, Pastor Faustinus Sirken OSC, dan Pastor Yohanes Haris Anjaya OSC. Intensi dalam perayaan ini adalah ucapan syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Mohon doa untuk kelancaran dalam mengerjakan skripsi, untuk kelancaran dalam melanjutkan studi di luar negeri, dan juga dalam memulai pendidikan di SMP. Mendoakan keselamatan kehidupan kekal bagi arwah Maria Suliati Suroso, Jan Latu Papua, Tudif Latu Papua Mahulete, Konstan Henrit Latu Papua, Maria Teresia Wiwi Ngatmi, Teresia Titi Indarwati, Benediktus Hari Prasetyo, Agnes Eka Sintia Mahardika, Vincentia Winarti, Vincentia Marliah, Heriberta Suprapti, Monica Sunikem, Valentinus Wiryo Sudarmo, Paulina Lameng Otemusu, Yohanes Ugiono, Justina Sri Murni, Albertus Suyanto Ugiono, Rostinawati Sutanto, Markus Harjanto Rusli, Timotius Pang Simsun. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi dengan kusuk dan pantas. Mari kita menyanyikan lagu pembukaan dari Puji Syukur nomor 620. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, para imam dan juga saudara-saudara yang di tempat atau di rumah masing-masing. Hari ini gereja selain merayakan Paskah ke-7, kita juga merayakan sebagai Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-54.
Hari Minggu Paskah ke-7 ini, dalam perayaan ini kita bersyukur pada Allah yang menceritakan dirinya dalam sejarah, terutama dalam diri Yesus Kristus, agar kita mengenal, mengimani dan bersatu dengan Dia. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan kita kemajuan teknologi yang melahirkan pelbagai alat komunikasi sosial yang membantu hidup manusia. Kita bersyukur pula di tengah-tengah keprihatinan wabah pandemi COVID-19 yang memaksa kita menjaga jarak dan belum dapat berkumpul dalam ekaristi seperti biasa. Media komunikasi sosial membantu kita berkomunio, bersatu secara virtual melalui siaran live streaming ini pula. Bapak Paus Fransiskus menulis pesan dengan judul, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Hidup menjadi cerita, Paus berfokus pada cerita. Cerita yang diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi, bagaimana Allah terus membuat dirinya hadir menjadi nyata. Hidupnya diceritakan sepanjang sejarah dan Yesus, Sang Allah hidup, juga berbicara tentang Allah melalui cerita hidup sehari-hari. Sehingga sungguh hidup menjadi cerita yang harus terus-menerus diceritakan. Marilah saudara-saudara kasih, kita siapkan hati untuk perayaan keselamatan ini. Marilah kita mengakui segala kesalahan dan dosa, kita mohon ampun kepada Allah bersama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah Bapa Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuji
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, tidak ada orang yang pernah melihat Engkau, tetapi Putra-Mu telah menceritakan kisah-Mu, cinta kasih-Mu kepada kami melalui hidup, derita, wafat, dan kebangkitannya. Pada hari komunikasi sosial sedunia ke-54 ini, kami mohon peliharalah kami atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, agar kami bersatu dan memuliakan Dikau dengan tekun, menceritakan kisah kasih-Mu kepada manusia dalam segala tingkah laku kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Dengan sehati, mereka semua bertekun dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bahagia ku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah
sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, sabda Tuhan. Aku akan datang lagi, dan hatimu akan bersukacita. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang, ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka,
dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, dan anak sekalian yang ada di tempat masing-masing, selamat pagi. Hari ini Gereja Semesta memperingati selain Paskah ke-7, Novena ke-3, kita juga merayakannya sebagai Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-54. Ada pesan yang istimewa boleh disampaikan atau disampaikan Bapak Paus sendiri kepada kita. Judulnya adalah, buat saya ini sangat menarik, diambil dari kitab Keluaran bab 10 ayat 2. Supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu. Hidup menjadi cerita, dikatakan demikian di awal. Bapak Paus ingin mengkhususkan pesan tahun ini pada tema cerita. Tema cerita ini menjadi penting karena beliau yakin kita perlu menghirup kebenaran dari cerita-cerita yang baik supaya kita tidak tersesat. Itulah cerita yang membangun, bukan menghancurkan, cerita yang membantu menemukan kembali akar dan kekuatan bergerak maju bersama. Di tengah-tengah situasi hiruk-pikuk dan pesan yang membingungkan atau sering kita kenal sebagai hoax, kita memerlukan cerita yang manusiawi, yang bicara tentang diri sendiri dan segala keindahan di sekitar, yang bisa menceritakan kita bagian dari permadani hidup yang saling terhubung, dan pentingnya adalah cerita yang mengungkapkan jalinan relasi benang yang menghubungkan kita satu sama lain sebagai manusia. Jalinan cerita ini dikatakan oleh Bapak Paus sebagai demikian. Manusia adalah makhluk pencerita. Berbahagialah orang yang mengalami pengalaman ketika anak-anak, misalnya mendengar dongeng sebelum tidur, cerita di meja makan, atau hal-hal yang lain. Sejak kecil tanpa disadari kita lapar dengan cerita ini. Sebagaimana lapar dengan makanan, ada berupa dongeng, novel, film, atau berita. Inilah cerita yang mempengaruhi hidup kita. Cerita-cerita tersebut membekas, mempengaruhi keyakinan serta perilaku kita. Melalui cerita-cerita itu kita terbantu memahami dan mengetahui membentuk siapa kita. Dikatakan dalam kitab Kejadian, manusia bukan hanya satu-satunya makhluk hidup yang membutuhkan pakaian untuk menutupi kerapuhannya. Dibandingkan dengan kitab Kejadian tadi, ia juga merupakan satu-satunya makhluk yang perlu mengisahkan dan mengenakan pada dirinya sendiri cerita-cerita untuk menjaga hidup. Kita tidak hanya menenun pakaian, tetapi juga menenun cerita. Ini karena sesungguhnya kemampuan manusia untuk menenun tidak hanya mengacu pada tekstil, tapi juga teks.
Berbagai cerita dari setiap masa memiliki mesin tenunnya yang selalu menampilkan sosok pribadi pahlawan yang dapat mewujudkan mimpinya dalam situasi sulit, melawan kejahatan kehidupan sehari-hari karena didorong kekuatan yang membuat mereka berani, yaitu dorongan cinta kasih. Kurang lebih bisa dikatakan 3 hal di sini: memberi harapan cita-cita, kekuatan yang memotivasi hidup, sekaligus juga pertumbuhan jiwa yang sehat, yaitu jati diri manusia. Dari menenun cerita itu kita mengetahui fakta bahwa cerita tidak semua adalah baik, tidak semua cerita baik. Kita bandingkan dengan kitab Kejadian bab 3 ayat 4. Jika kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Godaan ular ini menyisipkan simpul pesan yang sulit dilepas dalam alur sejarah keselamatan kita. Jika kamu memiliki, kamu akan menjadi, kamu akan mendapatkan sesuatu. Pesan yang terus dibisikkan sampai hari ini oleh mereka yang menggunakan storytelling untuk mengeksploitasi. Kita perlu memahami juga bahwa fakta kitab suci memberi rambu-rambu kepada kita untuk membaca cerita, bahkan cerita yang demikian. Kita diimbau sadar dan kritis dengan cerita-cerita yang tidak pada tempatnya ini. Saudara-saudara terkasih, lalu apa yang diperlukan? Kita harus tahu bahwa cerita-cerita yang dimanfaatkan untuk tujuan kekuasaan bakal berumur pendek. Berbeda dengan cerita baik yang mampu melampaui batas ruang dan waktu. Kitab suci adalah hal yang bisa menjadi contohnya. Cerita-cerita itu tetap aktual, berabad-abad lamanya karena memberikan asupan, masukan dalam kehidupan. Di masa di mana pemalsuan menjadi semakin canggih, bahkan mencapai tingkat eksponensial seperti rekayasa materi digital, kita butuh kebijaksanaan untuk menerima dan menciptakan cerita-cerita indah, benar dan baik. Kita memerlukan keberanian menolak cerita palsu dan jahat. Kita perlu kesabaran dan penegasan rohani, menemukan kembali cerita-cerita yang membantu kita. Saudara-saudara terkasih, dari segalanya itu kita hendak meningkatkan kisah ini menjadi cerita dari segala cerita, yaitu kitab suci. Kitab suci adalah cerita dari segala cerita, bukan sekedar cerita, tetapi mempunyai nilai luhur dan ilahi, atau bahasa kalau yang masih kuliah seperti frater mungkin mengenalnya sebagai transendensi cerita. Ini menunjukkan sejak awal Allah adalah sang pencipta cerita itu, sekaligus narator. Sungguh ia mengucapkan sabdanya dengan segala sesuatu yang ada. Melalui narasi yang dibuat, Allah memanggil segala sesuatu kepada kehidupan. Saudara-saudara terkasih, dalam pengertian ini kitab suci seperti disampaikan Bapak Paus adalah buku dari cinta kasih. Kitab suci adalah kisah cinta luar biasa antara Allah dan manusia. Judul pesan tahun ini diambil dari kitab Keluaran, sebuah kisah mendasar Alkitabiah yang melihat campur tangan Allah dalam cerita hidup umatnya. Anak-anak kecil Israel itu sudah terbiasa mendengar orang tuanya menceritakan hal-hal yang kemudian dilanjutkan sepanjang zaman. Saudara-saudara terkasih, pengalaman kitab Keluaran ini mengajarkan bahwa pengetahuan tentang Allah perlu diteruskan
dari generasi ke generasi. Menceritakan kisah bagaimana Allah terus membuat dirinya hadir. Saudara-saudara terkasih, Yesus sendiri bicara mengenai Allah bukan dengan pidato yang abstrak, tetapi dengan perumpamaan yang dekat dengan kehidupan. Dari cerita itu, kisah kehidupan terus diperbaharui. Cerita tentang Kristus bukanlah cerita masa lalu, tetapi menjadi bagian dari situasi kita yang aktual. Cerita ini menunjukkan Allah memberi perhatian mendalam dalam sejarah manusia. Dalam setiap cerita, Bapa melihat cerita tentang putranya yang hadir turun ke bumi. Setiap manusia memiliki martabat luar biasa karena hal ini. Sebuah cerita yang terus membaharui kita adalah cerita kita yang menjadi bagian dari cerita agung ini. Kita pasti membaca kitab suci, kisah orang kudus dan juga kisah-kisah yang mampu membuat jiwa manusia mengungkapkan keindahannya. Hal yang penting dalam pesan Bapak Paus ini. Dan karena itu, hendaklah kita tidak berhenti pada penyesalan, kesedihan, dan sebagainya dengan situasi dunia yang kita kenal sekarang, terikat pada kenangan menyakitkan dan memenjarakan hati, melainkan marilah kita membuka hati pada diri dan orang lain, pada visi yang sama dengan sang narator sejati, menceritakan kisah kepada Allah itu tidak pernah sia-sia. Saudara-saudara terkasih, ada doa yang diungkapkan Bapak Paus, menurut saya ini baik sekali, dikatakan demikian, "O Maria, perempuan, wanita dan istimewa, Engkau telah menenun sabda ilahi dalam rahimmu, Engkau telah menceritakan karya Allah luar biasa di sepanjang hidup. Dengarkanlah cerita-cerita kami, simpanlah dalam hatimu, dan jadikanlah milikmu sendiri. Juga cerita-cerita yang tidak seorang pun mau mendengarnya. Ajarilah kami mengenal benang-benang baik yang memandu jalan cerita. Lihatlah kumpulan simpul-simpul kusut dalam hidup kami yang melumpuhkan ingatan kami. Dengan tanganmu yang halus tiap benang kusut dapat dilepaskan. Wanita yang penuh roh dan bijaksana, ibu penuh kepercayaan, berikanlah kami juga inspirasi. Bantulah kami juga membangun cerita-cerita perdamaian, cerita-cerita yang mengarah pada masa depan, dan tunjukkan pada kami jalan menghidupinya bersama." Demikianlah pesan yang disampaikan Bapak Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia. Saya percaya mungkin Anda tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, tetapi memang itu maksudnya supaya Anda membaca sendiri apa yang disampaikan ini, karena semuanya sungguh menarik dan sangat penting dalam kehidupan kita, terutama di tengah komunikasi dunia yang semakin tidak mudah kita jalani. Tuhan memberkati. Marilah kita syukuri rahmat iman yang kita terima bersama mengucapkan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin.
Saudara-saudara terkasih, Allah Bapa sungguh memperhatikan kita sampai putranya menjadi manusia dan masuk dalam sejarah kita. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa melalui putranya Yesus Kristus, awal dan akhir kehidupan kita. Bagi gereja, semoga seluruh gereja setia menceritakan karya keselamatan Allah, entah secara langsung ataupun melalui media komunikasi sosial, agar semakin banyak yang merasakan bahwa Tuhan sungguh hadir dan peduli. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa yang kini tekun menangani persoalan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 semakin setia dengan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengusahakan kesejahteraan umum di atas kepentingan pribadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pekerja dan pewarta di media komunikasi sosial, semoga mereka yang terlibat dalam karya-karya komunikasi sosial memperoleh bimbingan dan berkat dari Tuhan, agar mereka semakin sanggup menceritakan cinta kasih dan kebenaran. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para korban pandemi COVID-19 dan segala upaya menghadapinya, semoga mereka sedang menderita, dikuatkan dan disembuhkan, yang meninggal memperoleh kebahagiaan, dan aneka upaya pemerintah, para medis, para peneliti, dan semua pihak yang bekerja untuk mengatasi persoalan dari pandemi COVID-19 ini mendapat perlindungan dan berkat Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi karya pastoral komunikasi sosial di keuskupan-keuskupan dan paroki-paroki, semoga karya-karya pastoral komunikasi semakin didukung dengan tenaga profesional, fasilitas memadai, dan manajemen pastoral yang baik, agar mereka makin mampu bercerita tentang kasih Tuhan di zaman modern ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, semoga kita merayakan Hari Komunikasi Sosial sedunia ini semakin sadar akan tugas dan perutusan kita, dan giat untuk menceritakan kasih dan kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa sejenak dalam hati menyampaikan intensi doa pribadi dan kita satukan dengan intensi umat beriman. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa kami, dengan roh-Mu Engkau hadir di dalam gereja, perkenankanlah kami berkembang dalam persatuan dengan roh Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita lanjutkan dengan novena mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik
dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat mengutamakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Baik, dengan tangan terbuka kami unjukkan persembahan ini. Kami mohon bukalah hati kami agar dapat selalu mengucapkan syukur dengan tulus atas segala anugerah-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur padamu. Sebab pada hari ini Tuhan Yesus, Raja mulia dan pemenang atas dosa serta maut, telah naik ke surga. Para malaikat takjub menyongsong dia, pengantara tunggal antara Allah dan manusia, hakim atas dunia dan Tuhan segala kuasa. Ia pulang kepadamu ya Bapa, tidak untuk meninggalkan kami, manusia lemah ini, tetapi untuk mengokohkan harapan kami, bahwasanya Dia, kepala dan pokok pangkal gereja, merintis jalan ke surga bagi kami, anggota tubuhnya. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah
bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang suci dan setia, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu.
Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari segala noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan padamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihani
Saudara-saudara terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Dalam sakramen Maha Kudus, aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Marilah berdoa. Allah penyelamat kami, semoga berkat perayaan misteri yang amat suci dan agung ini, pada hari komunikasi sosial sedunia ini,
kami sungguh percaya bahwa kemuliaan yang diperoleh Kristus Sang Kepala akan dinikmati juga oleh tubuhnya, yakni seluruh gereja, dan oleh semangat Roh Yesus yang akan Kau utus kepada kami. Gerejamu tetap tekun mengisahkan karya keselamatan Putramu, sehingga tiada seorang pun kehilangan harapan, karena tetap melangkah di jalan Yesus keselamatan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada seluruh tim media komunikasi sosial Paroki Santa Monica dan juga tim streaming yang hadir untuk menyampaikan kisah ini, kisah Ekaristi, pesan yang disampaikan Bapak Paus untuk kita sekalian, untuk seluruh umat dan untuk saudara-saudara pemirsa. Terima kasih untuk semua petugas liturgi yang sudah menyempurnakan perayaan Ekaristi ini. Dan sekarang marilah kita akhiri perayaan Ekaristi, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara sekalian, diberkati Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus.